Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih untuk hari ini yang begitu indah. Kami bisa datang di hadapan Tuhan, menaikkan pujian, sembah sujud kami. Ya Tuhan dipuaskan. Dan biar lagu yang baru saja kami nyanyikan, ajar kami ya Bapa dengan bijak memakai waktu dalam hidup kami. Ya mungkin tinggal beberapa tahun, berapa bulan dan kami tidak mengetahuinya. Oleh karena itu tugas kami adalah memakainya dengan sebijak-bijaknya. Berikan kami hikmat untuk mengerti akan firman-Mu, isi hati Tuhan, kehendak Tuhan. Berikan kami kekuatan untuk melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kami. Berbicaralah melalui firman-Mu, karena kami siap mendengar. Inilah doa kami yang kami naikkan demi Kristus Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di gereja maupun yang di rumah ya. Wah ini bersyukur cukup banyak ya. Semoga minggu yang kedua juga banyak gitu ya. Karena parameter kita itu minggu kedua, 3 dan 4. Kalau minggu pertama ada perjamuan kudus. Nah hari ini tema kita adalah pergunakan waktu dengan bijak. Efesus 5 ayat 15 sampai 17. Saya akan bacakan 3 ayat ini buat Bapak Ibu sekalian dan kita menyimaknya. Efesus 5 ayat 15, 16, dan 17. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakan waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, kita sering mendengar orang berkata, saya tidak punya waktu. Benar, tidak punya waktu. Bagi saya setiap manusia yang hidup itu pasti punya waktu. Yang enggak punya waktu itu adalah orang-orang yang ada di kuburan, orang-orang yang sudah meninggalkan dunia ini. Waktu adalah hidup, hidup adalah waktu. Orang yang hidup pasti punya waktu. Ada orang punya waktu tapi dihambur-hamburkan. Ada juga orang merasa waktunya itu adalah begitu lambat, begitu panjang atau terlalu lama. Bagi orang yang menunggu waktu sepertinya lama banget gitu ya. Orang yang menganggur merasa waktunya begitu panjang, dan orang yang sedang berduka, orang yang bersedih, seperti waktu itu berjalan begitu lambat ya. Karena ini dia ingin melalui dukanya itu. Ada orang merasa kurang waktunya, terlampau sibuk sehingga dia merasa dia kurang waktunya. Ada orang punya kesempatan tapi dihambur-hamburkan. Kesempatan itu bahkan disia-siakan gitu. Tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya. Ada orang tunggu kesempatan tapi kesempatan itu tidak pernah hadir atau tidak pernah datang. Ada orang tidak punya kesempatan tetapi dia menciptakan kesempatan, artinya dia menggunakan waktunya itu, kesempatan itu dengan sebaik-baiknya. Bukan saja dengan sebaik-baiknya, tapi penuh dengan arti. Nah inilah yang akan dikatakan di dalam ayat 15 dan 17 yang tadi kita sudah bacakan. Yang pertama, perhatikanlah dengan saksama, ayat di 15. Perhatikan dengan sesama hidupmu, ayat 15. Ya. Karena itu, perhatikanlah dengan saksama. Bagian ini dimulai dengan satu ungkapan, karena itu. Sebab itu yang merupakan kesimpulan dari apa yang sudah dipaparkan di dalam ayat-ayat sebelumnya sampai pada ayat ini, khususnya dalam ayat 5, ayat 15. Yaitu bahwa orang Kristen itu adalah orang yang arif. Dan kearifan atau hikmatnya itu harus bersifat bersifat praktis. Makanya saya mau mengatakan Efesus dibagi menjadi 2, 1-3 itu teoritis, filsafanya atau teologianya. Maka masuk pasal 4-6 ini adalah bersifat praktis, termasuk yang tadi kita sudah baca. Kemudian perhatikanlah, jagalah, bersikap hati-hatilah, berusahalah. Bukan saja kita harus berusaha, tapi awasilah, periksalah. Bagaimana cara memeriksanya? Bagaimana cara memperhatikannya? Yaitu dengan saksama, dengan melihat di sekitarnya. Artinya kita harus memperhatikan dengan tepat, dengan teliti, dengan cermat, dengan hati-hati, dengan rajin. Tidak sembarangan. Dengan sebuah idealisme, dengan satu standar. Standarnya apa? Standarnya firman Tuhan.
Lalu kemudian dilanjutkan dengan satu pertanyaan, apa yang perlu diperhatikan dengan seksama? Yaitu adalah apa? Hidupmu, ya, to walk, to make progress. Jalanmu, jalan hidupmu yang harus bergerak maju, progres hidup kita. Falsafah hidup orang Ibrani atau orang Yahudi, dia menggambarkan bahwa kehidupan ini seperti apa? Seperti perjalanan yang pada akhirnya suatu saat dia akan berhenti. Maka tidak heran kalau kita perhatikan dalam Kejadian 5 ayat 24 di sana dikatakan Henokh hidup bergaul dengan Tuhan. Henokh itu berjalan dengan Tuhan, toh dia hidup bergaul dengan Tuhan, ya. Akhirnya apa? Umur 365 diangkat oleh Tuhan. Dia salah satu orang yang tidak meninggalkan dunia, termasuk Nabi Elia. Yang lain pasti meninggalkan dunia. Kita pasti meninggalkan dunia ini. Bapak, Ibu, Saudara, di sini kita diperintahkan. Bukan saja kita memperhatikan, memeriksa sebagian hidup kita, tapi kita harus periksa seluruh hidup kita, ya, yaitu sebagai orang-orang kudus. Kita saja segala sesuatu yang bernilai, bahkan bernilai tinggi itu butuh perhatian kita. Kita saja memberikan perhatian hal-hal yang penting dalam hidup kita. Ya, contoh pekerjaan kita. Ya, kalau nggak diperhatikan, kerja kita nggak berkembang-kembang. Lalu apa, keluarga kita perlu diperhatikan. Pendidikan anak kita, contoh misalnya nih, anak kita nggak bisa matematika, dibawa pulang. Kita lihat juga udah mumet gitu, juga nggak punya waktu. Nggak mau kita perhatikan. Apa, diberi les tambahan matematika. Kalau fisika juga nggak bisa juga diberi tambahan les fisika. Kita mau anak kita bisa berbahasa asing, dilesin bahasa Inggris, bahasa mana yang betul? Betul, ya. Supaya menguasai mungkin salah satu bahasa asing tersebut, atau sekolahkan anak kita di sekolah internasional. Jadi nggak perlu les lagi, udah di sana dasarnya pakai bahasa Inggris, dia bisa bahasa Inggris. Kita berikan perhatian demikian. Kita mau dia punya skill, mungkin tujuan kita baik. Nanti di gereja bisa melayani Tuhan, di lesin piano, les biola, kalau bisa les congklak, les bola bekel dan lain sebagainya. Beri les, ya. Akhirnya udah gedenya jago ngeles gitu. Karena dari kecil les melulu gitu ya. Begitu diminta pelayanan nggak ada waktu gitu. Itu kan jadi jago ngeles. Kita beri perhatian kepada kesenangan kita, hobi kita, ya, beli sepeda, kalau bisa beronton gitu ya. Lalu ngajak tetangga rame-rame kita bersepeda, ya kita bikin klub atau kita gabung dengan klub bersepeda, kita pergi rame-rame. Ya kalau sendiri kan takut dibegal gitu ya. Nah, itu kesenangan kita perhatikan dengan sebaik-baiknya. Pakaian kita, ya sebelah kiri mungkin ya di lengan sini warna biru, sini warna hijau, di depan warna kuning, di bawah warna hijau kayak burung betet. Kita perhatikan pakaian kita. Kita perhatikan wajah kita. Ada satu jerawat aja dunia kiamat loh, betul gak? Ada yang begitu. Perawatan. Selama beberapa bulan, harganya jut-jutan gitu. Kalau saya sih terkejut gitu ya. Nah itu bikin kaget. Kenapa? Itu dianggap penting. Sehingga beri perhatian kepada wajahnya gitu ya. Sudah seharusnya kita sebagai orang yang sudah percaya bukan saja memperhatikan hal-hal yang tadi saya sebutkan, itu baik. Tapi kita harus juga memberikan perhatian. Kita periksa kehidupan rohani kita bersama dengan Tuhan. Itu penting dan teramat penting. Berapa banyak waktu yang kita pakai pada saat ini kita periksa dengan jujur di hadapan Tuhan untuk main game. Ya anak-anak muda, ya berapa jam? Berapa banyak waktu yang kita pakai untuk nonton drakor? Ya nonton drakor dosa kagak. Saya aja nonton drakor kok, ya. Nama pemain bintang filmnya juga saya tahu judul-judulnya. Yang terakhir saya nonton tuh, ya, Hello It's Me. Nah, nonton, ya. Kalau udah mau tidur gitu, saya udah capek, udah lakukan ini nih, nontonlah sepenggal. Ya mungkin 30 menit udah is okay, nanti disambung lagi gitu sampai akhirnya bisa selesai episodenya, ya. Berapa banyak waktu yang kita hambur-hamburkan untuk medsos. Bukan nggak boleh, boleh. Tapi tidak boleh berlebihan. Dari pagi, siang, malam itu menjadi pusat hidup kita. Berapa banyak waktu kita pakai untuk keluarga kita, buat anak kita, suami kita, istri kita, orang tua kita. Itu kita perlu periksa.
Ya, perlu diteliti dengan cermat, dengan tepat. Supaya apa? Kalau bagus kita lanjutkan, kalau tidak baik sebelum peti kita ditutup, selama kita masih ada waktu, selama kita hidup, kita perlu memperbaikinya. Maka firman Tuhan mengatakan jangan seperti orang bebal yang tidak berakal, yang tidak berbudi, yang sukar untuk mengerti, yang tidak cepat tanggap, yang tidak mau berubah, yang menolak yang namanya pengertian dan pengajaran. Itu tidak boleh dilakukan oleh kita. Ya, jangan tidak berhikmat, jangan tidak bijaksana, dan jangan bodoh, itu jangan kita lakukan. Tapi kita harus seperti apa orang yang apa bijak, yang hikmat, yang tahu, ya, tahu membedakan. Di antara banyak pilihan ini, kita bisa memilih yang baik dan yang benar. Kita bisa mengambil keputusan untuk hidup kita sekalipun situasinya begitu kompleks. Kita bisa apa? Sungguh-sungguh merencanakan untuk hidup kita dengan bijak, lalu memakai pengetahuan yang ada sebagai bahan pertimbangan, tentu ada tujuannya di dalamnya. Lalu apa? Kita mengambil keputusan untuk hidup kita. Nah, itu perlu kita lakukan dalam hidup kita. Sebelum apa? Sebelum peti kita ditutup, ya. Betapapun jahatnya kita saat ini, betapapun lalainya kita, masih ada waktu. Kalau masih hidup, kita periksa dengan teliti, ya. Perbaikilah. Bukan saja kita perhatikan dengan seksama. Yang kedua adalah pergunakan waktu yang ada. Ayat 16. Pergunakan di sini artinya kita tidak membuang. Bukan saja kita tidak membuang, tapi apa? Kita menggunakannya dengan apa? Dengan teliti. Kalau bisa kita beli atau kita tebus. Apa yang perlu ditebus itu waktu yang ada. Bapak Ibu Saudara sekalian, dalam bahasa Yunani ada dua kata tentang waktu. Satu itu adalah kronos, yang kedua adalah kairos, ya. Dari kata kronos maka muncul namanya kronologi. Waktu yang apa? Terukur loh. Pagi saya bangun jam 2.30. Kalau mau khotbah saya tuh nggak tenang. Jadi 2.30 apa? Bangun lalu apa? Persiapan loh. Tidur lagi. Jam 4 bangun. Doa. Baca firman Tuhan. Lalu apa? Persiapan lagi. Singkat ceritanya sudah jam 5, ya. Sambil itu baju dimasukin dicuci, angkut jemuran. Itu tugas saya loh di rumah, ya. Ya, baju saya lipetin tuh, yang setrika nanti bagian semu, yang susah itu, ya. Lalu mandi, ya. Minta dia bikinin kopi gitu, ya. Lalu apa? Minum kopi sebentar, persiapan lagi. Begitu persiapan jam 15 saya datang ke gereja, ya. Lalu naik sini persiapan yang perjamuan kudus, lihat kiri dan kanan, lalu turun ke bawah, persiapan lagi. Waduh, saya kalau khotbah susah tidur itu. Persiapan lagi, akhirnya apa? Jam 7 naik ke sini, ngapain? Kita mau doa. Itu waktu yang terukur. Tapi yang kedua adalah kairos, yang juga bukan saja berarti waktu, tetapi itu zaman, saat atau waktu yang tepat, yang artinya itu adalah apa? Kesempatan. Paulus menggunakan kata isi adalah apa? Adalah kairos, ya. Jadi artinya kita apa? Tebuslah kesempatan yang ada seperti kita menebus orang hamba supaya bebas kembali. Tapi yang dimaksud di sini adalah membeli atau memegang. Bila ada, ya bila kita masih hidup. Kalau kita masih hidup, kita masih punya waktu, kita pegang baik-baik waktu itu lalu kita tebus. Artinya apa? Waktu yang lalu mungkin kita menggunakan dengan tidak baik, maka waktu yang ada mari kita pergunakan dengan sebaik-baiknya. Kairos juga bisa berarti yang pertama, waktu akhir sebagai waktu Tuhan yang diberikan kita pada saat ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kairos itu juga bisa berarti waktu di mana kita diberikan kesempatan yang ayu untuk mengambil keputusan. Itu kan momen, kesempatan. Kalau kita beritakan Injil kepada seseorang, dia mesti ngambil keputusan. Bisa aja lalu. Begitu dia nggak mendengarkan, dia nggak ngerespon, ya besoknya meninggal dunia. Dulu ada orang yang kena HIV, kita injili dia gitu. Ya badannya tuh udah kurus banget, tinggal kepalanya yang besar gitu. Kita beritakan Injil pada hari ini, dia nggak mau terima, besoknya meninggal dunia. Itu adalah keputusan dan akhirnya harus diambil waktu itu. Tapi akhirnya dia lewatkan, akhirnya dia meninggal dunia. Yang ketiga ada waktu kerelaan Allah, waktu keselamatan yang Tuhan kerjakan dalam Kristus yang diberitakan oleh Injil. Ini waktu perkenan daripada Tuhan. Maksudnya adalah bahwa dalam hidup kita di tengah kuasa yang jahat ini kita harus apa? Harus mempergunakan waktu yang ada. Sehingga kesempatan yang Tuhan berikan itu adalah benar-benar adalah apa? Kesempatan yang akhir, yang baik dan menyelamatkan.
Artinya kita mempergunakan situasi selamat yang Tuhan telah anugerahkan kepada kita dalam berita Injil yang baik, atau kita mempergunakan dengan baik waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Nah, itu mesti kita lakukan. Oleh karena apa? Karena waktu itu begitu penting. Waktu itu betapa berharganya. Bapak Ibu saudara, bayangkan misalnya ada satu bank gitu ya. Setiap hari kita diberi pinjaman 86.400 rupiah, dengan syarat kamu harus menggunakan dengan baik-baik. Nanti kalau udah malam kita nggak menggunakan uang itu, sisanya akan ditarik ya kalau kita tidak menggunakan dengan baik. Pertanyaannya adalah apa yang akan kita lakukan? Tentu kita akan menghabiskan uang itu dengan baik-baik. Setiap hari kita juga punya semacam bank yang seperti itu, yang namanya adalah waktu. Setiap hari kita dikasih 86.400 detik. Pada malam harinya akan dihapuskan kalau kita tidak menggunakan dengan sebaik-baiknya, ya, dengan tujuan yang baik. Jadi tidak ada sisa. Juga tidak diberikan namanya waktu tambahan. Pokoknya setiap hari buka rekening baru dikasih 86.400 detik. Setiap malam akan datang lalu diambil sisanya. Kalau kita tidak menggunakan dengan baik, kita akan mengalami namanya kerugian. Kita tidak bisa tarik kembali, kita tidak bisa minta taruh di depan, nggak bisa. Kita nggak bisa tabung menjadi simpanan, lalu kita tarik simpanan, itu nggak bisa. Oleh karena apa? Investasikan waktu itu dengan baik. Ya, baik itu buat pribadi kita, buat keluarga kita, ya, buat pelayanan kita, ya, buat Tuhan dan lain sebagainya. Kita harus gunakan dengan sebaik-baiknya. Karena waktu itu begitu betapa pentingnya, betapa berharganya. Kalau mau tahu waktu itu penting, kalau 1 tahun itu penting, tanya tuh sama orang yang nggak naik kelas. Waduh, nyesel luar biasa. Begitu masuk sekolah mukanya nggak bisa lihat teman-temannya naik kelas, betul? Apalagi orang tua sudah kasih biaya 1 tahun nggak naik lagi, keluar lagi biaya 1 tahun. Betapa pentingnya 1 tahun. 1 bulan. Tanya sama ibu-ibu yang lagi hamil, di belakang ada contoh kita lagi hamil. 1 bulan penting nggak? Penting. Begitu dokter vonis sembuh ya, wah ini bayi mesti dikeluarkan. Aduh, mau masuk 7 bulan. Tapi masih untung loh, orang yang mungkin udah ketepak suku yang lain, masih untung. Dalam benak saya 7 bulan bagus, 9 bulan bagus. Yang nggak bagus itu 8. Betul kan, di otak kita ada begini. Mau nggak mau saya tanya sama dokter, dok, sebenarnya bener gak 7 bulan bagus, 9 bulan bagus, yang nggak bagus 8. Apanya 7 bulan bagus? Yang makin bagus itu bayi makin bulannya makin ke 9 itu makin bagus. Waduh. Saya bilang bisa gak diperpanjang sebulan aja masuk ke bulan 8? Nggak bisa. Ya. 1 bulan penting loh. Akhirnya bayi kami anak kedua sesar. Nggak cukup, beratnya nggak cukup. Masuk inkubator kurang lebih bisa itu 3 minggu loh. Tiap hari sehari 3 kali antar susu emaknya loh. Pagi, siang, sore, bolak-balik tiap hari 3 minggu. Waduh, 1 bulan betapa pentingnya bagi ibu yang melahirkan secara prematur. Seminggu itu penting bagi editor yang mingguan. Ya, udah mau 1 minggu dikejar-kejar penting. Ya. Lepas sejam juga penting, apalagi kekasih yang ingin bertemu, wah kapan waktunya nih hadir, lalu ketemu dengan kekasihnya. Semenit itu penting loh. Ya. Coba kita ke bandara, waduh gerbangnya pas udah ditutup, semenit juga nggak bisa masuk. Akhirnya mau nggak mau beli tiket lagi. Sedetik penting nggak? Penting. Itu ada artis tabrak di jalan tol ya, banting ke kiri, 2 meninggal, hitungan detik. Semili detik penting nggak? Penting. Peraih perak olimpiade, beda dengan peraih emasnya. Semili detik, 0,0 sekian. Sehingga dia dapat perak. Coba kalau semili detik berikutnya, mungkin dia dapat emas. Itu betapa pentingnya waktu di dalam hidup kita. Oleh karena apa? Firman Tuhan mengatakan karena hari-hari ini adalah jahat. Yang dimaksud hari-hari yang jahat ini adalah hari-hari dari dunia jahat yang sekarang ini. Yang daripadanya Kristus ingin membebaskan kita.
Hari-hari ini jahat karena pertama, karena ada pada apa? Hari-hari yang terakhir. Yang kedua, pada hari itu ada banyak penuh namanya penderitaan, cobaan, masa sukar, dan juga masa darurat. Hari-hari ini jahat karena apa? Karena ada pekerjaan yang terus-menerus dan intensif dari apa? Daripada yang jahat, daripada iblis, daripada roh-roh jahat. Maka perlu kita apa? Mempergunakan waktu kita dengan baik. Di Singapura ya, saya baca satu portal online ya di Straits Times Singapura, dia tanggal 5 bulan 10 seorang bapak dihukum 29 tahun 24 kali cambukan. Oleh karena apa? Ya, selama 5 tahun dia perlakukan putrinya, ya itu dari 2013 sampai 2017 ya. Jadi dari umur 9 sampai 13 dia memperlakukan putrinya dengan tidak senonoh ya, dengan berbagai hal-hal yang cabul dan sebagainya. Akhirnya memperkosa putrinya loh, 5 tahun loh. Ya itu satu kejahatan yang luar biasa. Lalu apa? Si dede ini, meme ini cerita sama kokonya, nggak berdaya. Takut apa digebukin, mau ngadu kepada emaknya, takut juga emaknya digebukin. Bukan saja itu loh. Pada waktu istrinya mabuk, karena mereka minum minuman keras, istrinya mabuk dia minta putranya yang 15 tahun itu untuk berhubungan seks dengan emaknya loh, dengan istrinya. Ya, kalau enggak diancam, mau dipukul dan lain sebagainya. Akhirnya lakukanlah hubungan yang tidak baik itu. Anak ini nggak bisa cerita, kokonya juga nggak bisa cerita. Suatu saat dia cerita kepada tantenya. Begitu dengar cerita ini, besoknya langsung dilaporkan ke polisi, lalu ditangkap dan akhirnya pada tanggal 5 Oktober lalu dihukum vonis 29 tahun, 24 kali cambukan, dan jaksa berkata kasus ini belum pernah terjadi sebelumnya. Betapa dahsyatnya hari-hari ini. Shannon O'Connor ya, dari California, United States. Dia bikin pesta seks loh. Sering kali bikin pesta seks buat apa? Buat putranya. Undang teman-temannya yang lain. Yang usia 14-15 tahun ke rumah. Di sana dikasih makan. Lalu dikasih whisky, kasih vodka sampai mabuk dan lain sebagainya. Dikasih alat kontrasepsi. Lalu dia tonton anak-anak remaja ini melakukan perbuatan yang tidak terpuji. Dia begitu senang, dia begitu bahagia. Dia bungkam mulut para remaja ini supaya tidak menceritakan kepada orang tua mereka. Dan dia juga tidak menceritakan kepada suaminya dan sebagainya. Tapi suatu saat ada satu anak menceritakan kepada orang tua dan dia ditangkap. Hari-hari ini betapa jahatnya. Oleh karena itu pergunakanlah waktu kita dengan baik. Itu yang kedua. Dan yang ketiga, tujuannya adalah apa? Untuk mengerti kehendak Tuhan. Di dalam ayat yang ke-17 ya, di sana dikatakan, sebab itu janganlah kamu bodoh, jangan kita tidak bijak, jangan kita tidak peka, nggak mikir, lalu melakukan tindakan yang gegabah. Tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti. Frase tapi usahakanlah supaya kamu mengerti sebenarnya dalam bahasa asli cuma satu kata, yaitu suneimi. Suneimi itu terdiri dari dua kata, sun dan hiemi. Sun itu with atau together, lalu hiemi ini adalah to send atau mengirim. Jadi secara harafiahnya suneimi itu adalah mengirim bersama-sama, atau secara singkatnya itu adalah to understand atau to comprehend. Mengerti, memahami. Satu kata yang digunakan di dalam dunia akademik atau dalam bidang edukasi, belajar dan mengajar. Dan ini cocok dengan dunia kekristenan. Oleh karena apa? Karena kita ini adalah murid Kristus. Orang percaya itu adalah murid Kristus. Dan tugas seorang murid itu adalah belajar. Murid itu belajar supaya dia mengerti, dia memahami apa yang dipelajarinya. Satu ilmu pengetahuan apa yang dipelajarinya. Tugas utama seorang murid Kristus itu adalah melakukan kehendak Tuhan. Supaya kita mengerti kehendak Tuhan, maka supaya kita bisa melakukan kehendak Tuhan, maka kita harus mengerti kehendak Tuhan. Maka di dalam ayat 17b sini dikatakan, usahakanlah supaya kamu mengerti. Mengerti apa? Mengerti kehendak Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara sekalian, sepanjang umur kita harus belajar mengerti kehendak Tuhan.
Apa itu kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan itu adalah keinginan Tuhan. Kehendak Tuhan itu adalah pilihan Tuhan. Isi hati daripada Tuhan. Tujuan Tuhan. Yaitu apa? Melakukan apa yang baik, yang berkenan, dan yang sempurna. Itu yang harus kita lakukan. Kita mengerti apa kehendak Tuhan. Tujuannya apa? Melakukan kehendak daripada Tuhan. Nah itu yang harus kita lakukan. Ya, kita mengerti kehendak Tuhan lalu kita melakukan firman Tuhan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu dan kekuatanmu. Itu kehendak daripada Tuhan. Kita bagaimana menghormati orang tua, mengasihi papa mama kita, kita berbakti kepada dia. Istri tunduk demi Kristus kepada suami, suami mengasihi istri, ya, sebagaimana Kristus mengasihi jemaatnya. Anak-anak taat kepada orang tua di dalam Tuhan. Itu kehendak daripada Tuhan. Kita mengucap syukur waktu keadaan baik, keadaan yang tidak baik, dalam segala keadaan kita bersyukur. Itu kehendak daripada Tuhan. Kita melakukan firman Tuhan, hidup sebagai anak-anak terang, kita menjauhi dosa. Itu adalah kehendak daripada Tuhan. Kita melakukan kebaikan, kebenaran, apa yang namanya keadilan. Lalu kita melakukan segala sesuatu seperti untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Itu kehendak daripada Tuhan. Lalu kita apa? Kita datang di hadapan Tuhan dengan hormat, dengan takut. Kita beribadah kepada Dia dengan sukacita, dengan sorak-sorai. Lalu kita melayani Tuhan dengan apa? Dengan sukacita, dengan seluruh kepada diri kita. Itu kehendak daripada Tuhan. Nah itu kita perlu lakukan di dalam hidup kita. Ya, selama apa? Selama hidup ini masih ada kesempatan, selama masih ada waktu, sebelum peti kita ditutup, kita punya kesempatan. Waktu saya persiapan ini saya teringat satu lagu, ya. Lagu ini udah sangat tenar. Diciptakan oleh pendeta Wilhelmus Latumahina, ya. Hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini untuk melayani Tuhan. Jangan sia-siakan waktu yang Tuhan beri. Hidup ini hanya sementara, ya, indah, dalam, sederhana. Tetapi di balik kesederhanaan itu, tahukah kita, ya, 2004 ada satu peristiwa, ya, di mana anak sulungnya mengalami kecelakaan dan meninggal dunia. Dia betapa sedihnya, ya. Pada waktu anak sulungnya tinggalkan dunia, ini betapa sedihnya. Dia termenung. Di dalam keheningannya dia merenungkan kehidupan ini. Saya bisa menyelami hati yang demikian. Ya, waktu dia renungkan kehidupan ini, akhirnya apa? Dia tarik kesimpulan, ya, bahwa hidup ini adalah kesempatan. Hidup ini sementara. Maka apa? Perlu digunakan sebaik-baiknya. Ya, jangan sia-siakan waktu ini. Waktu saya cari, ya, latar belakang lagu ini, saya teringat satu jemaat kami, ya, satu saat pada waktu peringatan hari kenaikan Tuhan Yesus, kami datang beribadah, ya. Memang pemerintah berikan hari libur supaya kita juga bisa beribadah kepada Tuhan. Waktu itu teman saya ditabiskan menjadi seorang guru Injil. Di tempat kami guru Injil harus ditabiskan minimal 1 tahun. Nah di situ juga ada jemaat datang dan juga ada aktivis, ada padus, ya. Nah, mereka latihan, setelah itu ibadah. Nah tiba saatnya gitu, ya. Mereka padus ini tampil. Begitu di tengah lagu, saya duduknya di balkon di depan gitu, ya. Seorang bapak nyanyi tiba-tiba mau tumbang. Waduh, saya hampir loncat dari atas tuh, ya. Untuk saya sadar gitu. Nah yang di bawah juga berusaha untuk menyambut karena bapak itu jatuh tumbang. Palanya hajar lantai. Tak. Semua panik. Ada yang termenung, terkejut dan lain sebagainya gitu. Lalu pendeta mengajak jemaat untuk berdoa. Saya yakin dan percaya jemaat berdoa sungguh-sungguh pada waktu itu. Mungkin seumur hidup dia doa sungguh-sungguh pada waktu itu. Akhirnya diangkut gitu, ya. Bapak itu dibawa ke rumah sakit, masuk ke mobil. Sudah ngorok gitu, ya. Dalam perjalanan akhirnya menghembuskan napasnya yang terakhir. Hidup ini adalah kesempatan. Jangan kita sia-siakan waktu yang ada pada kita. Hidup ini adalah
setara. Ya. Setiap orang bisa beli jam, bisa beli arloji. Tapi ingat, tidak ada nama satu orang di dalam dunia ini bisa beli waktu. Memperpanjang waktu tidak bisa. Kita diberikan hidup hari ini 24 jam, itu pun bukan di dalam kontrol kita. Maka kita perlu, Bapak, Ibu, Saudara sekalian, kita perlu apa? Kita perlu perhatikan, periksa dengan teliti, dengan cermat hidup kita sampai saat ini. Kalau baik, diteruskan. Kalau tidak baik, pergunakan waktu yang ada. Bila kita masih hidup, pergunakan dengan baik. Kita beli, kita tebus yang lalu dengan melakukan sesuatu yang ada meaningnya. Lalu apa? Kita mengerti. Kita mengerti kehendak Tuhan. Dan lalu kita lakukan kehendak Tuhan. Sebelum peti kita ditutup, kita punya kesempatan. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang di hadapan Engkau. Hamba-Mu sudah berhenti menyampaikan firman-Mu. Firman Tuhan ini juga berbicara kepada hamba-Mu. Biarlah kami sama-sama ya Tuhan, memperhatikan dengan seksama akan hidup kami. Memeriksa dengan teliti, dengan jujur di hadapan Tuhan. Mungkin ada yang baik, mungkin ada yang tidak baik. Ada kelalaian kami, biar firman Tuhan mengoreksi kami. Lalu kami berubah, kami mau tebus waktu kami. Kami mau gunakan dengan sebaik-baiknya. Kami mau belajar sepanjang umur hidup kami. Mengerti kehendak Tuhan. Lalu kami melakukan kehendak Tuhan. Selama masih ada waktu, selama kami masih hidup, sebelum peti kami ditutup. Berikan kami hikmat, kekuatan, pertolongan, mampukan kami untuk melakukan firman Tuhan ini dalam hidup kami. Ini doa kami yang kami naikkan, kami panjatkan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus kami sudah berdoa. Amin.